mau rujuk lagi karena ada udang di balik batu lah, batu di balik udang lah, Ada donasi lah. udah cair lah, donasi lah segala macem, Es tuh, gitu kan. es cair Iya, ya. Kalau kemarin nggak dari hari Minggu tidur bareng ya. iya udah tidur bareng walaupun sempit-sempitan. Saya di pojok. Tapi gimana sih Pak, maksudnya ya maksudnya dengan bukan kondisi kontrakan yang ya bisa dibilang cukup lah gitu, tapi ini tidak mengalahkan seisi rumahnya gitu loh. Ya, pokoknya semua disyukurin aja. Walaupun ini ukuran buat aku sendiri ya tempat tidur ya disempit-sempitin lah daripada di bawah kasihan ya kan. Ya diusahain bisa muat lah. Aku tidur nggak gerak. Dia nggak gerak, aku nggak gerak gitu. Ya udah yang penting nikmatin aja gitu kan. Ya rencana pengen apa? Pengen cari kontrakan yang 2 kamar ya. Pengen cari kontrakan yang 2 kamar. Karena kan anak aku yang nomor 2 yang bontot pasti tinggal bareng lagi kan sama aku kan. Ya jadi pengen kamar yang 2 lah. Kita lagi ngumpulin duitnya dulu. Mudah-mudahan doain ya pemirsa ya. Oke, itu artinya memang udah dipikirin itu setelah menikah untuk pindah rumah yang lebih gede gitu, atau sebelum menikah udah dipikirin? Iya, sebelum menikah juga udah aku pikirin, tapi ya menikah dulu deh, menikah dulu ya kan. Tinggal berjalan itu. Berjalan Sambil kok kayak ntar nanti ibu bisa bolak-balik, masih bisa bolak-balik kan, kayak ngurusin rumah yang sana gitu, rumah rumah kontrakan ibu juga. biar nggak double-double bayar kontrakan. Soalnya kan ibu di sana kontrakannya kamarnya satu juga gitu, sama aja kayak gini kok apa Cuma memang lebih besar yang di sana. kamar satu gitu. Tapi ya kita berusaha lah, berusaha gimana caranya dengan cara ntar ngumpulin duit dulu gitu kan, ngumpulin uang dulu biar bisa dapat kontrakan yang 2 kamar gitu. Oke, Bang, abang sendiri kan maksudnya sekarang alhamdulillah udah jauh lebih Hmm. sehat gitu, jauh lebih fit gitu. Ada keinginan mungkin dari Bang Fahmi sendiri nggak sabar juga nih pengen aktivitas, meskipun aktivitas yang hanya di rumah gitu, maksudnya yang penting menghasilkan cuan gitu untuk Ya, menghidupi keluarga, istri. Apalagi saya udah ya, dalam keadaan seperti ini ya aku masih masih aja masih tetap berusaha dengan live TikTok ya, live di sosial media. Aku tetap gitu kan, aku tetap bacain komen, kalau dikasih gift ya aku kumpulin. Alhamdulillah ke apa itu masih aku laksanain. Tapi pengen banget kalau aku sembuh, aku bisa jalan, bisa berdiri, bisa jalan normal lah. Buat jalan ya pengennya kerja gitu kan, pengen kerja lagi, aktivitas gitu ya. ya aktivitas lagi. Kalau nggak syuting nggak apa-apa, cari kerjaan aja yang lain gitu kan, jadi apa gitu kan, pengen seperti itu. Tapi kan lihat kondisi dulu nih, lihat kondisi Yang dulu. penting fokus sembuh dulu ya. Iya, fokus kesehatan dulu. Dan itu juga aku nggak boleh capek-capek karena kan kantong kedua aku udah dioperasi ya kan. Udah angkat. Dokter bilang nggak boleh capek gitu. Jadi ya mungkin cari kerjaan yang nggak terlalu capek lah, yang nggak terlalu capek banget, yang nggak pergi pagi pulang pagi lagi gitu kan, kayak syuting gitu. Toib dong. Oke, tapi Ibu sendiri gimana Ibu melihat usahanya Mbak Fahmi yang luar biasa, Masya Allah nih, artinya dalam kondisi kayak begini masih punya niat untuk bisa, artinya menjadi posisi yang bertanggung jawab gitu, meskipun lewat live masih dapat gift sendiri, usahanya yang luar biasa ini. Ibu menyikapinya seperti apa sih? Ya alhamdulillah, bersyukur ya. Pokoknya berapapun dapatnya saya syukuri. Yang penting kan usahanya, ikhtiarnya, dan tanggung jawabnya. Itu aja. Ya, semangat pokoknya. Ya, ya yang penting bisa beli beras, Beli bisa lauk, beli lauk, telur, bisa beli telur, sisanya buat ngumpulin buat token kontrakan. listrik, buat bayar kontrakan kurangnya. Ini kan masih kurang 700.000 per bulan nih. Mbak Melani kan bantu 800.000 ini. Nanti sampai Iya, bulan Juni ya. sampai bulan Juni. Ini kan 1,5. Jadi aku tiap bulan eh 700. 700 gitu apa buat kontrakan ini gitu kan. Gitu.
artinya lumayan mencukupi bang, artinya dari live atau gift yang dikasih orang itu. Iya, alhamdulillah. Cukup ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, pokoknya aku sisain dulu buat hari-hari. Nah, udah ada lebihnya baru kumpulin buat Kontrakan. kontrakan dan listrik. Oke. Bu, tapi gimana kalau ibu sendiri, mungkin maaf, kalau kita flashback ke belakang saat udah bisa sama ayah anak-anak, ibu berjuang untuk bisa bisa menghidupi gitu. Nah, Saya kerja. ibu kerja ya? Jadi sebelum ketemu ayahnya kita lagi pacaran juga dulu saya kerja. Nah begitu sama ayahnya saya berhenti karena kan di Islam juga kan yang bertanggung jawab lebih bertanggung jawab kan laki-laki suami. Nah begitu saya pisah saya balik kerja lagi Itu kerja bu. ngasuh anak 2 anak umur 4 tahun sama umur 11. Ada Jevan, Jaja Jafran, ibu kangen. Nah pas kemarin sakit itu sebenarnya dengan berat hati sih saya berhenti ninggalin mereka. Tapi ya karena nggak ada pilihan lain supaya fokus ngurusin ayahnya. Karena kan capek bolak-balik ya kan begadang. Kalau sekarang kan fokus ya alhamdulillah biar semangat sehat. Itu gimana bu, artinya masih anak yang aku Nangis hari terakhir tuh nangis kita berpelukan pokoknya bertiga sama mamahnya juga nangis foto segala macam. Kangen deh rasanya sama kalian dek. kan udah lumayan deket ya. Ya udah deket udah nurut ya. Tapi dengan berat hati pokoknya ngelepasinnya. Oke, jadi sekarang harus total Fokus, berarti, iya. Artinya mengurus suami gitu. Tapi kan ini kan sebuah ibadah yang Iya, dalam amin. Islam gitu. Iya. Nah, seperti apa sih bu? Benar-benar ibu all out banget gitu menjadi istri yang bisa dibilang mengetahui tanggung jawab sebagai seorang istri gitu. Sebisa mungkin saya akan jalankan semuanya kewajiban sebagai seorang istri supaya ngurusin suaminya, ladang pahala buat saya nantinya. Doain aja ya biar saya sabar, ikhlas ngejalanin semuanya. Nah ini gimana yang kemarin itu mungkin nikah kalau begini. Ya, Oh. makanya, makanya aku kadang suka baca komen dari teman-teman sosial media ya. Ya banyak yang dihujat gitu. Aku banyak dihujat, terutama ibu yang dihujat ya kan. Mau rujuk lagi karena ada udang di balik batu lah, batu di balik udang lah, Ada donasi lah. udah cair lah, donasi lah segala macem gitu kan. Es cair ya. Ya aku udah diobatin aja udah bersyukur gitu kan. Sekarang donasi Donasi dari siapa? dari mana gitu kan. Ya kan ya cuman Arafi udah bantu dengan pengobatan aku gitu kan. Udah, alhamdulillah. Ya udah alhamdulillah gitu kan. Udah alhamdulillah. Iya makanya suka kesel gitu. Kadang aku keras gitu jawabnya kan. Karena emang harus digituin teman-teman. Iya, teman-teman sosial media tuh. Kalau kita diam, dia makin merajalela, membuli ibu kan. Jadi ya emang harus dikerasin gitu kan. Ya pokoknya aku bilang hati-hati ya. Kalau ngomong jangan sampai eh, ngomong tanpa bukti, itu udah pencemaran nama baik, Bisa dipidana. bisa dipidana dan ada hukumnya. Jadi aku ingetin lagi ya. Hati-hati ya kalau berkata-kata ya. Terutama di Instagram itu. Di ibu sendiri gimana ibu? Cukup shock gak sih ibu? Artinya ya pas balik lagi sama Fahmi lagi seneng-senengnya lagi sama hadiahnya. Ya manusiawi ya saya manusia kok. Saya baca kayak begitu yang nggak sesuai kenyataannya. Dibilang saya muncul karena inilah karena itulah kemarin kemana aja. Ya kemana aja kan kita emang udah pisah. Saya bilang Ya. bukan kewajiban saya lagi untuk Ya. urusan mantan suami ya kan. Ya aku bisa udah mau 6 tahun ya, udah 5 tahun lebih gitu kan. Pada saat itu Kita pisah ayah posisinya kerja posisi ya. aku kerja, Sehat. aku lagi syuting TOP lagi tuh kan, tahun 2020. Pisah. Aku yang keluar dari rumah gitu kan karena aku sering ribut sama dia kan, sama ibu sering ribut. Tapi aku belum pernah ngucapin kata talak atau kata pisah, aku nggak pernah ngomong sama dia. Udah aku pergi aja gitu kan. Aku yang meredam, aku yang maksudnya yang menghindar gitu, udah cuman supaya ribut. Aku keluar dari rumah itu. Dan pasti udah 3 tahun, ibu bikin surat perjanjian kalau kita udah bukan sama istri lagi secara agama. Dan ini disaksikan oleh dua keluarga, ya kan, keluarga aku misalnya keluarga dia, tanda tangan, udah, itu kan.
Nah masalah dia tiba-tiba muncul apa segala macem itu 4 bulan yang lalu, ya kan, waktu aku sebelum masuk rumah sakit Pelni. Itu karena apa? Karena aku udah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa merangkak. Masih merangkak pun aku nggak minta tolong dia. Aku kemarin bisa jalan pakai tongkat, aku nggak kabarin dia, nggak tahu sekarang. Aku masih pegangan tembok, aku mesti minta tolong sama orang, Iya, benar. masih minta tolong sama temen ke kamar mandi waktu rumah kosan yang di atas kan. Sampai merangkak pun di sini, aku nggak minta tolong sama dia. Pas aku udah geletak aja, udah pakai pen. Audio Jungle.